satu-satunya pembenar, Allah yang membenarkan. Ya, kalau dalam kehidupan kita teman-teman saat ini, aku nggak tahu teman-teman lagi ngalamin apa. Mungkin ada yang sedih, ada yang galau, ya nggak? Tapi nggak apa-apa gitu loh. Apapun keadaanmu, apapun yang lagi kamu rasain, apapun yang lagi kamu hadepin, Tuhan tahu kapasitasmu, Tuhan tahu perasaanmu, Tuhan mengerti kesulitanmu, Tuhan mengerti sisi hatimu. Tapi teman-teman, di tengah-tengah apapun yang teman-teman alami, sesungguhnya Tuhan tahu, tapi Tuhan gak biarkan teman-teman sendirian gitu loh. Ya, meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan lagi mengerjakan sesuatu gitu, sesuatu yang kita nggak tahu apa jelasnya seperti apa, tapi kelihatannya kayak di belakang layar dia tuh sedang mengerjakan sesuatu buat kita semua gitu. Jadi aku pengen teman-teman tahu dulu nih, apapun keadaan teman-teman hari ini, sebenarnya kita harus tahu kalau Tuhan itu ada untuk menopang teman-teman. Tuhan, apapun situasinya, dia Tuhan yang tetap bekerja buat teman-teman, ya teman-teman. Nah begitu juga teman-teman dengan kehidupan kita, dengan keselamatan yang kita udah terima teman-teman. Kan hari ini temanya the one and only justifier. Jadi ini berkaitan dengan keselamatan, bagaimana kita diselamatkan sama Tuhan. Nah kenyataannya teman-teman, Yola, Ica, Horlis, teman-teman semua, kita nggak melihat dengan mata kepala kita bagaimana Yesus Kristus itu memikul salib, bagaimana dia itu melakukan jalan salib, terus bagaimana dia dicambuk sebegitu hebatnya, disiksa dengan begitu dahsyatnya. Kita nggak melihat langsung gitu teman-teman, dan puncaknya adalah Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya sekali lagi kita nggak lihat itu teman-teman, tapi surat-citanya, firmannya itu bilang kalau Tuhan itu mati di kayu salib buat kita, dan kita percaya itu dengan iman teman-teman, sampai akhirnya kita diselamatkan. Jadi di balik keberdosaan kita, di balik situasi kita, apapun yang kita alami, kejatuhan kita, kerusakan kita, kebobrokan kita yang berulang kali terjadi, itu aja sebenarnya Allah itu telah bekerja lebih dulu, ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan udah tunjukin cintanya. Dia udah mati buat kita, dia telah bekerja lebih dulu bagi setiap kita, sehingga pada akhirnya kita yang percaya kepadanya pada akhirnya hidup kembali. Yang tadinya mati akhirnya hidup, yang tadinya nggak punya harapan karena ujungnya adalah maut, akhirnya punya harapan lagi di dalam Kristus, karena Kristus itu bangkit, ya. Jadi teman-teman, apapun keadaan teman-teman hari ini, aku pengen bilang bahwa dari dulu teman-teman sampai sekarang, Allah itu terus bekerja buat teman-teman. Apapun situasinya, kondisinya, Allah terus bekerja. Dia sudah bekerja, dia sedang bekerja, dan kedepannya dia akan terus bekerja dalam kehidupan teman-teman. Setiap detik, setiap waktu itu valid teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang konsisten. Dia Allah yang sama dari dulu, sekarang sampai selamanya dia tetap sama. Nah makanya hari ini aku akan secara singkat itu membahas tentang apa yang Tuhan kita tuh udah kerjakan buat kita semua, yaitu keselamatan teman-teman, ya. Sekali lagi, keselamatan itu Tuhan kerjakan, Tuhan berikan, sehingga kita yang tadinya tidak benar menjadi benar, kita yang tadinya mati itu jadi hidup, kita yang nggak punya harapan pada akhirnya jadi punya harapan di dalam Kristus. Nah teman-teman, ada sebuah teori atau statement, ya, yang dikemukakan oleh seorang filsuf dari barat, itu bernama John Locke. Gak tahu teman-teman tahu apa enggak, tapi mungkin teman-teman pernah dengar ini, ya. Jadi filsuf ini tuh banyak sekali memberikan pemikiran, ide, karya gitu yang berhubungan dengan perkembangan filsafat. Nah salah satu teorinya itu adalah tabula rasa. Teman-teman tahu nggak? Ada yang tahu? Kita tuliskan, ya. Yes. Sama. Tabula rasa ya. Tabula rasa, oke. Jadi tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu artinya itu adalah kertas kosong. Jadi sebuah teori yang memiliki pemikiran
pikiran dan pandangan bahwa manusia ketika dilahirkan itu berada dalam kondisi yang kosong gitu. Jadi seperti kertas kosong yang putih, belum ternoda, belum dicoret-coret, belum ada kotoran. Jadi istilahnya kayak manusia itu masih murni, masih polos, masih baik. Nah, menurut teman-teman pernyataan itu benar atau tidak? Benar ya? Benar. Benar. Benar gak? Ya menurut lu benar gak? Benar. Jadi manusia ketika dilahirkan itu bersih, putih, tidak ternoda. Benar gak? Hah? Enggak, ya oke. Jadi teman-teman mesti mengerti bahwa sebenarnya manusia itu tidak lahir seperti teori tabula rasa tadi. Ya, jadi manusia itu lahir dengan keadaan berdosa, membawa dosa itu sebenarnya teman-teman. Mengapa bisa begitu teman-teman? Nah, makanya kita akan sedikit berbicara tentang hal ini. Yang pertama tentang kejatuhan manusia. Kita akan ya review sedikit teman-teman. Nah, kita tarik jauh kembali ke kehidupan di zaman dulu ketika Adam sama Hawa itu hidup. Coba teman-teman buka di Kejadian 3. Kejadian 3 sama Kejadian 2. Kejadian 3 dulu aja. Di situ judul perikopnya apa? Ya, manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi di Kejadian 3 itu disitulah dibicarakan tentang awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang menyebabkan mereka pada akhirnya jatuh dalam dosa, teman-teman? Ternyata singkatnya mereka ini lebih mendengar perkataan Allah, perkataan iblis, maaf. Mereka lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Allah, teman-teman. Jadi mereka lebih menaruh perhatian kepada perkataannya iblis. Makanya teman-teman, ketika dalam keseharian kita lebih dengerin perkataan iblis, hal-hal duniawi daripada Allah, daripada kebenaran. Sebenarnya kita secara sengaja itu kayak menjatuhkan diri kita sendiri kepada lubang dosa, teman-teman. Sekali lagi, ketika kita lebih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Allah, kan kita udah tahu dampaknya nih, ya. Kalau kita lebih mendengar perkataan iblis, maka kita kayak secara sengaja tuh menjatuhkan diri kita kepada lubang dosa itu. Karena kita udah tahu dampaknya, kita udah tahu itu hal yang gak baik, tapi kita masih jatuhin diri kita ke situ, teman-teman ya. Coba teman-teman lihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di sini adalah perkataan Allah yang tidak terlalu mereka dengarkan. Ya. Jadi sekali lagi mereka lebih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Allah. Nah, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ini adalah perkataan Allah. Apa yang Allah bilang ke mereka di taman pada saat itu. Mungkin Jen bisa tolong bantu baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya teman-teman, thank you Jen. Jadi Tuhan bilang kalau semua pohon di taman ini boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Jadi buah dari pohon itu tuh nggak boleh dimakan. Tapi nggak berhenti sampai situ aja teman-teman. Tuhan itu kasih tahu akibat dari makan buah itu. Tuhan itu bilang di ayat itu, pada hari engkau memakannya, engkau mati. Mati di sini artinya adalah manusia itu terpisah dengan Allah. Ya. Nah, kembali lagi teman-teman, mereka nggak dengar perkataan Allah tentang hal ini. Mereka nggak menaruh perhatian penuh kepada apa yang Allah katakan ke mereka pada saat itu. Justru mereka lebih dengerin perkataan iblis. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 3 ayat 4. Ya, nah ini perkataan iblis, teman-teman. Teman-teman baca sendiri ya. Pada intinya di sini iblis bilang kalau sekali-kali kamu nggak akan mati kalau makan buah itu. Ya,
perkataan iblis yang tentu aja salah. Ketika itu iblis berusaha untuk memutarbalikkan perkataannya Allah, ya, memutarbalikkan perkataannya Allah. Sebenarnya itu nggak kayak gitu, tapi dia putarbalikkan, iblis putarbalikkan. Sehingga teman-teman, kalau kita lihat di kehidupan nyata, ya, kita pun seringkali dikecoh sama iblis gitu loh. Iblis selalu punya cara untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa, dan pada saat itu iblis membuatnya dengan cara memutarbalikkan perkataan Allah, ya, sehingga Hawa sama Adam itu lebih dengerin perkataan iblis daripada perkataannya Allah, ya. Allah bilang kalau jangan makan buah itu nanti mati, tapi iblis bilang sebaliknya, kalau makan buah itu justru kamu jadi kayak Allah, bisa tahu yang baik, bisa tahu yang jahat. Nah teman-teman, dari sini kita lihat kalau iblis sebenarnya itu ngaco banget. Apa yang dia katakan, perbuatannya, semuanya itu ngaco banget. Jadi teman-teman, kalau kita udah tahu dari ayat ini kalau iblis sukanya itu memutarbalikkan perkataan, ya udah tahu ngaco, jadi kita jangan ikutin apa yang suka dia lakuin, buah-buahnya dia gitu loh, hal-hal yang gak benar. Nah teman-teman, pada akhirnya kembali lagi, mereka berdua itu jatuh ke dalam dosa. Mereka malu, mereka takut untuk menghadap Allah, dan mereka terpisah dari Allah. Kalau teman-teman lihat di Kejadian 3 ayat 16-19 ya, di situ dibilang kalau wanita menjadi susah payah ketika mengandung, ya, melahirkan dengan rasa sakit, kemudian terkutuklah tanah dan lain-lain, ya. Nah di sini kejatuhan manusia teman-teman, awal mula kejatuhan manusia. Nah tapi teman-teman, ketika manusia itu jatuh dalam dosa waktu itu pertama kali, Allah itu sekali lagi nggak membiarkan manusia untuk hidup terus menerus dalam dosa itu. Sekali lagi Allah bekerja teman-teman. Allah nggak membiarkan manusia itu memiliki hubungan yang selama-lamanya terpisah dengan dia, ya. Allah nggak membiarkan manusia itu terus hidup dalam dosa. Dosa itu arti aslinya itu meleset dari tujuan. Jadi Allah itu nggak mau manusia itu kehilangan arah, meleset dari tujuan yang sudah dia tetapkan. Sehingga pada akhirnya teman-teman, ini kabar baiknya, Allah sendirilah yang mengambil inisiatif buat cari manusia yang terhilang, buat mencari kita yang terhilang, buat cari kita yang terpisah dari Allah, buat cari kita yang kalau bikin dosa itu takut ketemu Allah, takut buat berdoa, malu buat berdoa, merasa nggak layak. Yang jadi Tuhan itu benar-benar cari anak-anaknya yang terhilang, yang kehilangan tujuan yang seharusnya. Nah, ini kalau dipikir-pikir teman-teman, sekali lagi ini kayak kita kalau habis ngelakuin kesalahan, habis ngelakuin dosa, kita kan kadang ngerasa malu buat datang ke Tuhan, terus berat buat datang ke Tuhan. Bahkan aku sendiri pun kadang merasa kayak gitu, kadang merasa nggak layak, udah pelayanan tapi kok kayaknya masih ada beberapa part yang masih aku perjuangkan, dan pada akhirnya itu buat aku atau buat kita semua jadi merasa nggak layak, merasa malu gitu untuk datang ke Tuhan. Tapi sekali lagi teman-teman, Allah punya inisiatif buat cari kita. Allah yang nyari kita lebih dulu teman-teman. Inisiatifnya gimana? Yang pertama itu tadi, dia cari kita yang terhilang. Karena teman-teman, kalau bukan Allah yang cari kita, tentu kita semua nggak akan bisa pulih, ya. Sekali lagi, kalau bukan Allah yang cari kita nggak akan pernah bisa pulih, teman-teman. Kita tuh udah rusak serusak-rusaknya, ya, rusak pol gitu. Yang namanya orang yang rusak, menurut teman-teman bisa nggak dia memperbaiki kerusakannya sendiri? Nggak bakal bisa, ya. Makanya Tuhan mencari kita lebih dulu gitu. Dan teman-teman harus ingat bahwa kita semua di sini, kita hanyalah ciptaan. Gak mungkin ciptaan itu memperbaiki dirinya sendiri, gak akan mungkin. Makanya yang bisa memulihkan, yang bisa memperbaiki ciptaan itu adalah penciptanya, sang pencipta. Harus sang pencipta yang memperbaiki, harus sang pencipta yang memulihkan, harus sang pencipta yang menyelamatkan, harus sang pencipta yang kasih anugerah buat ciptaannya, yaitu Allah itu sendiri, ya.
Amin ya teman-teman ya. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi Allah itu berinisiatif duluan. Karena dia tahu teman-teman, kalau bukan dia duluan, manusia akan rusak selamanya, berujung pada maut itu teman-teman. Makanya kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini hal yang penting teman-teman. Ica, tolong bantu bacain, Ica. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Oke, thank you, Ica. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini ternyata adalah janji Allah teman-teman. Ketika Allah lihat manusia jatuh dalam dosa, justru Allah berfirman, ini dalam TS ini dibilang, aku akan membuat kamu dan perempuan ini saling bermusuhan. Keturunanmu dan keturunannya akan selalu bermusuhan. Kamu akan menggigit tumit keturunannya yang laki-laki, tetapi keturunannya itu akan menghancurkan kepalamu. Nah, ini adalah janji Allah saat itu teman-teman. Ketika Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, pertama kalinya janji Allah, janji Tuhan dikatakan teman-teman di Kejadian 3 ayat 15 ini, bahwa ia akan melakukan karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Nah, artinya gini teman-teman, dari ayat ini, Allah itu akan membuat iblis juga keturunannya dan Hawa juga keturunannya itu jadi bermusuhan teman-teman, iblis dan Hawa. Nah, di sini dikatakan kamu akan menggigit tumit keturunannya yang laki-laki, tetapi keturunannya itu akan menghancurkan kepalamu. Nah, keturunan yang akan menghancurkan kepala yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, teman-teman. Itu penggambaran bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Istilahnya Yesus Kristus ini akan mengalahkan dosa, teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya teman-teman, Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Ia yang adalah Allah itu rela menjadi manusia, di mana ia melakukan itu karena ia tahu bahwa dosa adalah sesuatu permasalahan yang sangat serius, nah, yang harus dibereskan. Dan sekali lagi cuma bisa diberesin sama Allah doang, Allah saja, Tuhan saja. Sehingga teman-teman, dia menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan manusia yang berdosa, bisa melakukan tanda, heran, ajaib, mujizat, kemudian bisa menggenapi janjinya pada saat itu di Kejadian 3 ayat 15 tadi, di mana dia akan menghancurkan kepala. Intinya adalah menyelamatkan orang yang berdosa, mengalahkan dosa dan sebagainya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kasihnya yang begitu besar. Dengan cara apa teman-teman dia buktikan itu? Kita semua tahu, dengan dia mati di kayu salib, menggantikan kita yang berdosa yang harusnya disalib, darahnya tertumpah di kayu salib. Dan ini yang harus teman-teman juga ketahui gitu. Kalau nggak ada pertumpahan darah, penumpahan darah, itu maka nggak ada penebusan, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman, berdosa, ketika manusia berdosa, artinya manusia itu berada dalam kematian, ya. Ketika manusia berdosa, manusia berada dalam kematian. Nah, sesuatu yang mati itu harus ditutup dengan yang namanya kehidupan, ya. Sesuatu yang mati atau kematian itu harus ditutup dengan yang namanya kehidupan, ya. Dan sesuatu yang melambangkan kehidupan, menurut teman-teman apa? Sesuatu yang melambangkan kehidupan, darah, teman-teman. Jadi yang melambangkan kehidupan itu darah. Makanya kematian itu harus ditutup dengan yang namanya kehidupan. Dosa itu harus ditutup dengan yang namanya darah. Harus ada darah di situ, harus ada darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Ketika ada darah, maka dosa itu dihapuskan, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, Tuhanlah satu-satunya solusi dari keberdosaan manusia, dari manusia yang hilang harapan, manusia yang rusak. Cuma dia satu-satunya jalan keselamatan yang membenarkan, yang menebus manusia. Hanya dia gitu. Jadi bukan kebaikan kita,
bukan perbuatan kita, tapi apa yang dia kerjakan buat kita semua. Jadi semuanya tentang apa yang udah Kristus lakukan buat kita, ya. Makanya sekali lagi judul hari ini, the one and only justifier. Cuma dia doang, cuma karena dia doang, teman-teman. Nah, sekarang kita baca ini ayat utama kita. Roma 5 ayat 15 sampai 18 dan 19. Aku bacain ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Terakhir ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya teman-teman, aku suka banget sama ayat ini, seperti membandingkan antara pelanggaran atau dosa itu dengan kasih karunia Allah, ya. Membandingkan orang yang melakukan dosa pada awalnya dengan Kristus yang pada akhirnya melimpahkan kasihnya, kasih karunia anugerahnya. Nah, dari ayat ini teman-teman, aku belajar 3 hal tentang apa yang pada akhirnya membuat kita seorang manusia berdosa itu pada akhirnya jadi benar, jadi selamat, ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, di sini aku belajar bahwa kita menjadi benar, kita dibenarkan, kita menjadi selamat. Yang pertama karena adanya kasih karunia Allah yang begitu besar dan dilimpahkan, ya. Sekali lagi, adanya kasih karunia Allah yang besar yang dilimpahkan. Ini ada di ayat 15 sampai 16, teman-teman. Sebab jika karena pelanggaran satu orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, karena pelanggaran satu orang, semua orang itu telah jatuh dalam kuasa maut. Artinya karena Hawa, karena Adam, pada akhirnya manusia itu sesungguhnya mati, teman-teman, beroleh maut. Ujungnya itu maut. Manusia yang lahir itu bukan lahir dengan teori tabula rasa tadi, kosong, murni, suci, putih, nggak ada coretan. Enggak, teman-teman, sesungguhnya mereka membawa dosa. Mereka lahir dengan dosa. Ketika bayi itu menangis, mereka udah bawa dosa itu, ada dosa, teman-teman, ya. Tapi sekali lagi kabar baiknya, teman-teman, ada sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar daripada dosa yang sering diulang-ulang sama manusia. Ya, ada sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu kasih karunia Allah sendiri. Kasih karunia Allah yang begitu besar, yang dia limpahkan buat kita semua, buat teman-teman semua. Nah, kasih karunia itu, teman-teman, dalam bahasa aslinya itu adalah anugerah, bantuan yang sebenarnya nggak layak kita terima. Itu anugerah, teman-teman. Sebenarnya kita nggak layak terima itu, tapi Tuhan kasih itu dengan cuma-cuma. Tuhan kasih itu justru melimpah-limpah buat kita, ya. Dibilang yang dilimpahkannya, Tuhan melimpahkan itu buat kita. Nah, teman-teman, di ayat 16, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Emang benar dosa itu akan membawa manusia kepada penghukuman. Itu benar, dosa membawa manusia kepada penghukuman sebenarnya. Tetapi karena adanya kasih karunia Allah yang dilimpahkannya, maka manusia yang harusnya dihukum pada akhirnya itu menerima pembenaran dari Allah. Itu karena kasih karunia, teman-teman. Hanya karena kasih karunia makanya kita dibenarkan. Enggak jadi dihukum, tapi kita memperoleh pembenaran itu. Kita dibenarkan sama Tuhan, ya. Sekali lagi, He is the one and only justifier. Satu-satunya yang membenarkanmu
satu-satunya yang menembusmu. Kalau ada quotes teman-teman yang bilang ya cuma karena Tuhan aja, semua hanya karena anugerahnya, itu memang benar teman-teman. Semua cuma karena Dia, cuma karena kasihnya kita hidup, kita benar, kita selamat. Sekali lagi cuma karena kasih karunia Tuhan doang. Itu tok teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, apa yang membuat manusia itu jadi benar, jadi selamat? Yang kedua itu karena di ayat 17 teman-teman, manusia itu menerima kasih karunia Allah. Jadi bukan hanya yang pertama tadi, bukan cuma kasih karunia Allah begitu besar, tapi yang kedua ini tentang manusianya. Manusia menerima kasih karunia Allah teman-teman. Di ayat 17 itu dibilang, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Nah ini perhatikan, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, betul memang karena ada satu orang, manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa, akhirnya harusnya memperoleh maut. Tetapi manusia akan menjadi benar, manusia akan menjadi pulih teman-teman apabila mereka menerima kasih karunia Allah yang dilimpahkan dan juga anugerah kebenaran teman-teman ya. Orang yang terima kasih karunia dari Tuhan Yesus itu pada akhirnya akan hidup kembali, akhirnya akan hidup benar, akhirnya akan berkuasa, akhirnya akan selamat teman-teman. Nah, coba kita garis bawahin kata-kata menerima. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Nah teman-teman, menerima dalam bahasa aslinya itu lambanotes ya, atau lambano teman-teman. Dituliskan tuh dalam bentuk aktif kata ini, menerima tuh dalam bentuk aktif. Artinya orang itu harus melakukan tindakan tersebut. Ada orang yang melakukan tindakan tersebut. Kita melakukan tindakan tersebut secara sengaja. Ya, aku menerima, aku mau menerima. Kayak gitu teman-teman. Artinya teman-teman, bukan cuma itu doang. Lambanotes atau lambano ini artinya adalah mengambil dan memegang teman-teman. Bukan cuma menerima, tapi di bahasa aslinya dibilang mengambil dan memegang. To take, mengambil dan memegang. Nah jadi sebenarnya kasih karunia itu teman-teman, keselamatan itu ditawarkan sebenarnya buat siapa aja teman-teman. Terbuka untuk siapa aja. Keselamatan Tuhan itu buat siapa aja. Tuhan bahkan memberinya dengan cuma-cuma. Artinya semua orang bisa gitu, semua orang bisa selamat. Tetapi harus diresponi, ya, harus diresponi. Apa yang Tuhan kerjakan harus manusia responi. Dengan apa? Tadi receive, dengan terima, menerima apa yang telah Tuhan kerjakan, menerima kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan, menerima kasih karunia Allah yang begitu besar. Nah, artinya kita nggak cuma hanya mengaku dengan lidah dan bibir kita bahwa Kristus adalah Juru Selamat, tetapi kita juga harus pegang keselamatan itu teman-teman. Ya, ada sebuah ilustrasi teman-teman. Aku pernah mungkin share tentang ini. Ketika ada orang lain, misalnya papa kita, ketika ada ayah kita yang kasih kado ke kita teman-teman, pasti kita akan menerimanya. Tapi kita menerimanya nggak dengan cara pasif kayak gini. Pasti kita akan coba untuk mengambil, meraih hadiah itu. Bahkan kita memegang hadiah itu dan akhirnya kita jaga baik-baik hadiah itu. Begitu juga dengan keselamatan teman-teman. Kita harus dengan aktif gitu loh. Ya aku terima, ya aku ambil keselamatan yang Tuhan kasih, ya aku respon itu. Tapi aku gak cuma mau terima itu, aku mau jaga itu baik-baik. Kayak papa aku kasih kado ke aku, pasti akan aku jaga baik-baik gitu loh. Begitu juga dengan keselamatan, aku akan berusaha untuk memegangnya, mengambilnya, menjaganya. Menjaganya dengan apa? Dengan hidup kudus, hidup berkenan, menjaga pikiran kita, hidup sesuai dengan kebenaran teman-teman. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu Tuhan kasih cuma-cuma. Sebenarnya kita nggak layak terima.
Dan teman-teman tahu sebenarnya kecenderungan kita sebagai manusia itu kadang menggampangkan sesuatu yang sifatnya itu cuma-cuma, menggampangkan sesuatu yang sifatnya gratis gitu teman-teman. Kadang kita bisa aja nggak jaga itu dengan baik karena kita mikirnya ntar mungkin bisa dikasih lagi sama papa gue, ntar bisa dikasih lagi sama mama gue gitu. Tapi teman-teman itu pemikiran yang salah gitu. Justru kasih karunia Allah itu dilimpahkan dan kita pun harus ambil sebuah tindakan, take action teman-teman. Jangan cuma menenggelamkan diri kita dalam kasihnya, jangan cuma rasain kasihnya, tapi kita harus benar-benar pegang kasihnya, rangkul kasihnya, kita pegang keselamatannya, kita jaga sebaik mungkin. Dengan apa? Sekali lagi, hidup kudus berkenan kepada Allah ya. Jadi di poin kedua ini teman-teman, kita tahu kita dibenarkan, kita diselamatkan karena kita pun meresponi kasih karunia Allah. Kita menerima kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkan. Nah terakhir teman-teman, di poin ke-3 ayat 19, di sini aku nangkep satu hal bahwa kita jadi benar, kita diselamatkan karena ketaatan Yesus Kristus terhadap Allah Bapa. Di sini dibilang sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, demikian pula ini teman-teman, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ya, ketaatan satu orang, siapa yang dimaksud satu orang itu? Satu orang itu adalah Yesus Kristus. Yesus taat terhadap Bapa, makanya kita jadi benar teman-teman. Taat di sini itu artinya tunduk, artinya patuh. Ya teman-teman, jadi sampai akhir hidupnya mati di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus itu taat sama Bapa, dan sampai akhirnya Yesus bilang tetelestai, artinya sudah selesai, semuanya sudah selesai, dosa sudah dibereskan, manusia hidup kembali, manusia jadi hidup benar, manusia punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, kita pun pada akhirnya memperoleh kebenaran, memperoleh keselamatan. Kita dibuat jadi benar, kita dibuat jadi selamat. Ya betul, manusia memang berdosa, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Ya. Manusia memang bisa jatuh ke dalam dosa berulang kali, tetapi sekali lagi kasih karunia Allah jauh lebih besar, jauh lebih besar. Makanya ada lagu yang bilang, mungkin Yola tahu lagunya karena Yola suka lagunya, My sin was great, your love is greater. Dosa gue gede gitu loh, tapi cintanya Tuhan itu jauh lebih besar, kasihnya Tuhan jauh lebih besar. Ya, hal ini teman-teman nunjukin kalau semua itu cuma karena kasihnya, hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, the one and only justifier. Dia yang membenarkan, dia yang menebus, dia yang menyelamatkan, apalagi dia yang buktiin cinta kasihnya buat kita semua, teman-teman. Amin ya teman-teman. Jadi hari ini kita diingetin lagi tentang apa yang Kristus lakuin buat kita, sehingga pada akhirnya kita jadi benar, kita diselamatkan. Ya. Jadi aku rindu supaya kita semua yang pertama untuk yuk kita sama-sama pegang keselamatannya, kita sadari kasihnya, tapi kita juga menjaga keselamatan yang udah Tuhan kasih. Jaga itu, pegang itu baik-baik, jangan diremehkan hanya karena itu cuma-cuma gratis ya teman-teman. Tapi kita harus benar-benar jaga itu, pegang keselamatan. Ya. Sekarang pertanyaan refleksi, maukah kita buat sama-sama untuk tenggelamkan diri kita dalam kasih karunia Tuhan? Maukah kita sama-sama menghargai pengorbanan dan ketaatan Kristus sampai di kayu salib? Dengan apa? Dengan hidup kudus. Mau nggak kita kayak gitu? Nah, aku berdoa biar kita pada malam hari ini dimampukan terus untuk sama-sama hidup kudus, hidup benar, untuk sama-sama nggak salibkan Tuhan yang kedua
kali gitu istilah, nggak dengan sengaja lakuin itu lagi dan aku pun terus belajar sampai saat ini. Kita sama-sama belajar ya. Amin ya teman-teman. Amin. Oke, kalau gitu